Jika ketiga niat tadi, minimal ketiga niat tadi tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam hati kita, maka tentu saja memakai pakaian baru, pakaian bagus, pakaian terbaik tersebut itu menjadi perbuatan sia-sia. Terutama jika yang kita lakukan hanya untuk pamer-pameran, sombong-sombongan, poya-poya, hura-hura, flexing, ria, dan sebagainya, maka tentu saja itu akan menjadi dosa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar kullama shoma shaimun wa afṭar. Allahu Akbar kullama tarakama sahabun wa amṭar. Allahu Akbar kullama nabata nabatun wa azhar. Allahu Akbar kullama at'ama qani'ul mu'tar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-wahidul azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma damatil awratu wal asjar. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Kemahabesaran Allah tiada batasnya, mengungguli setiap hal yang sering diperbesar, mengungguli setiap perkara yang dianggap besar, serta mengungguli setiap orang yang merasa dirinya besar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Hanya kehadirat Allah lah kita semua berbakti dengan setulus hati. Hanya kehadirat Allah lah kita semua mengabdi dengan segala puji. Hanya kehadirat Allah lah kita semua bersyukur atas seluruh nikmat yang tiada terukur. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allah menciptakan alam semesta beserta keanekaragaman dan keajaiban yang luar biasa. 7 lapis langit alam cakrawala yang terasa sangat luas. Matahari, bulan, bintang beserta planet-planet lainnya. 7 lapis bumi, daratan beserta lautan dan seluruh isinya. Itu semua hanya sebagian kecil dari sejumlah makhluk Allah yang disebut dengan alam dunia. Oleh sebab itu hadirin, maka sangat kecillah kita makhluk yang bernama manusia ini. Baru hanya sekedar memikirkan dan mentafakuri berbagai ciptaan Allah lainnya saja, hati kita sudah merasa ciut, hati kita sudah merasa kecil dan hina. Maka sungguh sangat keterlaluan jika kita merasa sombong, angkuh, ingin diagung-agung, dan mudah tersinggung. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Salawat dan salam semoga sepenuhnya tertuju kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok sebagai sosok teladan sepanjang zaman. Sosok yang menjadi panutan, sosok yang menjadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang bermandikan peluh demi keselamatan umatnya, pemimpin yang menahan laparnya demi kesejahteraan umatnya, serta pemimpin yang selalu mengedepankan kesederhanaan demi kemakmuran umatnya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, suara tahlil, tahmid, serta suara tasbih sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iftar atau nikmat berbuka setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Kita telah selesai melaksanakan 2 kewajiban yang wajib kita laksanakan, yakni kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa dan kewajiban untuk melaksanakan ibadah berbuka. 2 kewajiban ini mempunyai tujuan masing-masing, yaitu kalau puasa menjadikan hamba yang bertakwa, kalau berbuka menjadikan hamba yang bersyukur. Dengan puasa kita diperintahkan untuk meninggalkan dan menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga tujuan mencapai derajat muttaqin atau orang yang bertakwa bisa tercapai. Kemudian dengan berbuka atau iftar kita diperintahkan
untuk bisa merasakan betapa bahagianya kita tatkala melakukan sesuatu yang tadinya dilarang karena akan membatalkan puasa, namun dihalalkan karena diwajibkan untuk iftar. Sebagai dalam hati kita akan muncul rasa syukur, rasa bahagia tatkala berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di samping kita diwajibkan untuk berbuka, pada hari raya ini pun kita dianjurkan atau disunnatkan untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki, pakaian spesial yang kita punya, pakaian bagus yang kita beli, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini annal basa ajuda ma najidu wa anna tatayyaba bi ajwana ma najidu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami dalam menyambut hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami temukan dan memakai parfum terbaik yang kami temukan. Berdasarkan perintah hadis di atas, banyak para sahabat, tabi'in, para ulama hingga seluruh umat Islam dari masa ke masa, dimanapun berada, dari pedesaan sampai perkotaan, seluruhnya melaksanakan anjuran ini. Terlebih lagi, sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa menjelang hari raya, biasanya seluruh tempat perbelanjaan penuh sesak, pasar-pasar dipadati pembeli, aplikasi-aplikasi e-commerce, penjualan online mendapatkan kelebihan pesanan, perusahaan-perusahaan kurir menjadi over capacity, seluruhnya berburu pakaian baru untuk menyambut hari raya. Namun ada hal yang paling menyedihkan. Sesuai dengan catatan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia yang meminjam uang melalui aplikasi pinjol menjelang Lebaran mencapai 79 triliun rupiah. Itu baru melalui aplikasi pinjol yang resmi, belum lagi melalui aplikasi pinjol yang ilegal, tentu besarannya lebih besar lagi. Lalu bagaimana agama Islam menyikapi hal di atas? Tentu saja hadirin, Islam mengajarkan bahwa memakai pakaian bagus, memakai pakaian baru merupakan hal yang sunnat bagi orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Serta yang paling penting, itu tidak memberatkan, apalagi jika harus meminjam. Karena bukan suatu hal yang wajib dan keharusan, apalagi jika gara-gara ingin membeli barang baru, membuat diri sendiri berada dalam kesulitan pasca hari raya berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, para ulama menjelaskan sunat memakai pakaian terbaik di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu jika kita setidaknya mempunyai 3 niat atau 3 tujuan dalam hati kita. Apa saja? Yang pertama, niat sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah ia terima. Para ulama menjelaskan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, wa min madahiri syukri
lubsu ahsanith thiyabi yaumal fitri. Dan di antara ekspresi rasa syukur kepada Allah itu adalah dengan memakai pakaian terbaik pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai niat untuk mengagungkan hari raya. Sebagaimana Imam Abu Sa'id Al-Khadimi dalam kitab Bariqah Muhammadiyahnya mengatakan, innama huwa li ta'dhimi tilkal awqat la li tahsini mandharin nas. Anjuran memakai baju bagus itu pada hari Jumat dan pada hari raya tiada lain untuk mengagungkan waktu-waktu tersebut, bukan agar terlihat baik dalam pandangan manusia. Kemudian niat yang ketiga yang harus kita miliki ialah niat untuk menghormati dan mengagungkan para malaikat yang hadir di sekeliling kita pada hari raya. Masih kata Imam Abu Sa'id Al-Khadimi dalam kitabnya juga, beliau mengatakan li ta'dimil malaikatil hadirina fi tilkal awqat. Waktu untuk mengagungkan malaikat yang hadir di sekeliling manusia pada waktu-waktu tersebut. Sehingga hadirin, jika ketiga niat tadi, minimal ketiga niat tadi tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam hati kita, maka tentu saja memakai pakaian baru, pakaian bagus, pakaian terbaik tersebut itu menjadi perbuatan sia-sia. Terutama jika yang kita lakukan hanya untuk pamer-pameran, sombong-sombongan, poya-poya, hura-hura, flexing, ria, dan sebagainya, maka tentu saja itu akan menjadi dosa. Sangat ironi, di hari raya kita melakukan perbuatan dosa, padahal selama sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi pahala kita habis di hari raya, ludes, tidak tersisa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah menasehati kita, hadirin. Kata beliau, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu wa taqwahu yazid. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya itu ialah bagi orang yang ketaatannya kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah itu bertambah. Sehingga selama bulan Ramadan berakhir, setelah sebulan Ramadan ini berakhir, tidak disertai dengan berakhirnya amal-amal soleh yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan terus kita laksanakan secara konsisten, secara kontinu, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Tapi jika dilakukan secara konsisten, tentu itu sangat baik bagi kita. Jangan sampai bulan Ramadan meninggalkan kita, akan tetapi tidak berdampak apa-apa bagi kita, seolah-olah seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Ramadan hilang, Ramadan pergi, maka jangan sampai kita kembali kepada watak dan tabiat asal kita sebelum bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayah, pertolongan, serta petunjuknya atau hidayahnya kepada kita, supaya kita bisa melaksanakan hal tersebut secara konsisten. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Allahu Akbar.
akbar. Allahu 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 akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada rahmatan wa dhiyafatan ibadihil mu'minin al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa kunu min zumratil mu'minin wa jama'atil muslimin wa tafuzu ma'al faizin. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami semua makhluk-Mu yang kecil, makhluk-Mu yang hina, makhluk-Mu yang lemah, makhluk yang banyak mau, makhluk yang banyak keinginan, banyak kekurangan. Namun kami sombong, kami sok, kami malas, kami manja, kami merasa besar, kami merasa kuat, kami merasa hebat. Ternyata hanya dengan menghadapi makhluk-Mu yang sangat kecil, kami sudah kalang kabut, panik dan tidak berdaya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa usia panjang, namun justru ibadah kami makin berkurang, malah dosa yang terus memanjang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa kesehatan, namun bukan kami pakai untuk beribadah kepadamu ya Allah, malah kami pergunakan untuk maksiat kepadamu. Amal ibadah kami pilih hanya ibadah yang paling sedikit, ibadah yang paling sebentar, dan ibadah yang paling gampang, serta ibadah yang paling murah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa rizki, namun sangat sedikit yang kami jadikan bekal untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Kebanyakan dari harta kami pakai untuk hura-hura, untuk poya-poya, mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa akal dan ilmu, namun sangat sedikit yang kami pergunakan untuk introspeksi dan memeriksa diri kami serta memperbaiki akhlak kami ya Allah. Kebanyakan akal kami pakai untuk mengkritik dan mencari kesalahan orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan
Kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa hidup bersosial dan bermasyarakat. Kami tidak bisa memperlakukan sebagaimana sesuai dengan aturan-Mu ya Allah. Terutama terhadap orang tua kami ya Allah. Terhadap ibu bapak kami ya Allah. Orang yang telah mengandung kami selama 9 bulan. Orang yang telah menyusui kami selama 2 tahun ya Allah. Orang yang telah membesarkan kami. Mereka berdua bersusah payah untuk membesarkan, membimbing dan mendidik kami ya Allah. Siang malam tak kenallah mereka berjuang untuk kebahagiaan kami di masa depan ya Allah. Begitu juga terhadap guru-guru kami ya Allah. Orang yang bersusah payah mendidik kami. Begitu juga terhadap istri atau suami kami ya Allah. Begitu juga terhadap anak-anak kami. Begitu juga terhadap kerabat kami, terhadap tetangga-tetangga kami. Sehingga sangat banyak orang yang telah kami sakiti. Banyak hati yang kami lukai melalui ucapan serta perilaku kami ya Allah. Kami semua belum bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Belum bisa menjadi orang tua yang menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Kami belum bisa menjadi suami yang bisa diandalkan oleh istrinya ya Allah. Belum bisa menjadi istri yang bisa dipercaya oleh suaminya. Belum bisa menjadi guru yang patut ditiru, digugu oleh murid-muridnya ya Allah. Belum bisa menjadi murid yang bisa membanggakan guru-gurunya ya Allah. Oleh karena itu semua ya Allah, saat ini kami tertunduk malu di hadapan kemahabesaran-Mu ya Allah. Di rumah-Mu ini, di hari yang mulia ini, di saat yang mustajab ini, kami memohon ampunan-Mu ya Allah dari seluruh dosa-dosa kami, dari segala hilap serta kelalaian kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, agar kami tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kami tidak mau, kami tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Namun kami malu untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sifat-sifat setan yang Engkau murkai ya Allah. Persatukan kami kelak dengan orang-orang yang kami cintai dan Engkau cintai ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.